Hari ini hari yang spesial buat kita semua karena kita merayakan our 7th anniversary of the New Life Church. Saya percaya 7 tahun bersama-sama dengan Tuhan, kasih-Nya dan anugerah-Nya dinyatakan sempurna. Mari kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita. Come on! Hey! Come on, let's praise Him. Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Rajaku hidup, Dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Oh, 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 oh. Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam nama-Nya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Rajaku hidup, Dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup, Dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Haleluya. Oh, 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 Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup dalam pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya.
Yesus, 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 Yesus namanya. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, Yesus namanya. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. Hearts open now, everybody sing it out. Turn it on, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, oh, I can feel the change as your presence now in place. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Our praise goes on, your rain comes down. That our praise goes up to you. Our praise goes on. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Come on, we shout our praise, we celebrate, King of glory enter reign. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah. Give it praise to you, Lord. Hallelujah. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn his face toward you and give you peace.
bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Amen. Amen. Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 Come on, say amen. Say amen. 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 Come on, if you agree, say it all. Amen. 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 His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and their children. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. His presence go before you and behind, beside you, all around you, and within you. He is with you, he is with you, in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is
ada dan Kau memberkati kami Tuhan. Jesus, we worship. Jesus, we worship. Jesus, we worship. Kau yang percaya diberkati Tuhan dimanapun kau ada, angkat kedua tangan kita sama-sama. Come on, your life church. Come on, say amen. 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 Come on, say amen. Amen. Upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. May His presence be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and the children, and the children. Oh, may His favor be upon you. 1,000 generations, and your family, and your children, and the children. May His favor be upon you, and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you. All around you and within you, He's with you, He's with you. In the morning, in the evening, and you're coming, and you're going, and you're weeping, and rejoicing. He's for you, He's for you, He's for you. God is for you, He's for you, He's for you, He's for you. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to our online service yang telah memasuki minggu kedua di bulan Juni ini yang bertemakan Upside Down Kingdom. Saya ingin menyambut Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali bergabung bersama kami. Anda dapat mengisi welcoming card yang linknya tersedia di description box di bawah ini. So, welcome to the family! Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan doa, Anda dapat mengisi prayer request yang linknya juga tersedia di description box di bawah ini. Gimana nih guys online live group kalian? Pasti seru banget kan? Yap, karena di online live group kita bisa saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain melalui aplikasi-aplikasi meeting online. Nah, bagi kalian yang belum bergabung dengan live group, segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi call center gereja atau direct message ke @newlifeindonesia. Jangan lupa ya guys, live online service diadakan via Zoom setiap hari Sabtu pukul 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center gereja atau direct message ke @aliveindonesia. Nah, ini nih yang sudah kita tunggu-tunggu setiap hari Kamis pukul 7 malam, di mana kita bisa berdoa dan bersekutu bersama di Encountering Jesus with Pastor Irwan Alexander. Saya percaya akan ada pemulihan di dalam hadiratnya. New Life Discovery Class Part 1 akan diselenggarakan pada tanggal 5, 12, dan 19 Juli 2020.
Jadi untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi call center gereja atau direct message ke @newlifeindonesia. Tiba saatnya kita memberikan persembahan. Saya akan bantu dari sini ya. Di layar kaca Anda sudah tersedia QR Code dan juga nomor rekening gereja. Anda dapat pause video ini sejenak untuk melakukan persembahan. Baik, jika sudah, mari kita berdoa. Bapa, kami ingin mengucap syukur untuk kesempatan kami masih bisa memberi persembahan. Kiranya Kau berkati tangan-tangan yang memberikan, dan biarlah persembahan kami bisa dapat membantu memperlebar kerajaan surga. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu depan, our online service akan dilayani oleh Pastor Carson Mark. Saya percaya firman Tuhan yang akan dibawakan pasti akan memberikan breakthrough bagi kehidupan kita semua. New Life Marketplace dengan topik Managing Family Business bersama dengan Edwin Sugiarto, the owner of Prima Rasa, Asian King and Steak Hut, dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni pukul 8 malam. Segera daftarkan diri Anda ya! So, because today is our 7th anniversary, yuk kita throwback ke 1 tahun terakhir akan bagaimana Tuhan menyertai gereja ini melalui berbagai event di video berikut ini. These skies have a different light, why noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Hai Milea. Gak bisa mati, gak jadi. To my embrace this time, I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. Life took us far apart, but it never took away my heart. Have you been holding it safe? Stay out till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. 'Cause your lips are calling and my heart's recalling the way I could never resist. 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. Info terakhir nih guys, untuk merayakan anniversary gereja kita akan ada games, kuis, dan bagi hadiah di IG Live @newlifeindonesia pada malam ini pukul 7.30. Jangan sampai ketinggalan ya. So,
See you soon and God bless you. A blessed Sunday everyone, senang sekali kembali bisa hadir di setiap rumah Anda. Dan hari ini adalah sebuah hari yang spesial di mana kita merayakan anniversary yang ke-7, ulang tahun New Life Church yang ke-7. Coba Anda semua boleh ketik atau katakan kiri kanan, selamat ulang tahun New Life Church. Dan kita sadar kalau kita boleh berada sampai 7 tahun, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan sesuatu yang menambah spesial hari ini adalah bahwa saya tidak akan berkhotbah sendiri, melainkan hari ini saya akan khotbah back to back bersama nantinya Pastor Iwan dan Pastor Dennis juga. Dan topik yang kita akan bahas selama 1 hari ini adalah togetherness. Coba semua juga boleh katakan togetherness dan ketik togetherness yang artinya kebersamaan. Kalau kita boleh maju sampai hari ini selama 7 tahun. Selain memang itu kasih karunia Tuhan yang terbaik bagi kita, tapi salah satunya juga karena kita itu bekerja together bersama. Kita nggak mungkin kalau dengan kekuatan sendiri menjadi Superman, tapi yang kita selalu butuhkan adalah super team. Dan itu yang kita mau bahas hari ini. Mari kita berdoa dulu. Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Engkau yang begitu besar. Kalau sudah 7 tahun gereja ini boleh berjalan. Semuanya karena anugerah Tuhan saja. Dan terima kasih Tuhan untuk unity yang selama ini Engkau jaga ada di antara kami. Sehingga kita tetap bergerak maju bersama. Bicaralah hari ini seperti hanya Engkau yang bisa. Di dalam nama Yesus semuanya katakan amin. Jadi seperti yang tadi saya sudah katakan, hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana kita bisa menjaga supaya atmosfer togetherness, atmosfer kebersamaan itu tetap ada di antara kita. Dan hari ini khotbahnya kita akan bagi menjadi 3 poin. Masing-masing akan nanti membawakan 1 poin. Saya 1 poin, habis itu Pastor Dennis melanjutkan 1 poin, dan ditutup oleh Pastor Iwan juga 1 poin. Dan poin yang pertama untuk hari ini adalah responding well. Meresponi dengan baik dan benar. Responding well. Dan ini adalah satu poin atau satu hal yang kita harus belajar yang sangat penting. Bahkan di setiap kelas premarital counseling, kelas pranikah, kita bahas mengenai respon dengan baik. Itu kita bahas di sana secara mendetail. Kenapa tema ini atau topik ini, poin ini begitu penting? Karena seringkali tantangannya untuk terjadi togetherness di antara teman, rekan kerja, suami istri, atau bahkan komunitas gereja, tantangan untuk adanya togetherness atau halangannya seringkali bukan karena mungkin satu orang katakan si A bersalah kepada orang lain katakan si B, dan gara-gara si A bersalah akhirnya mereka sudah nggak bisa ngomong dan sebagainya. Seringkali bukan itu, melainkan seringkali karena respon yang salah. Satu orang katakan si A melakukan kesalahan, dan itu wajar, bisa terjadi. Saya pun dan Anda pun bukan manusia sempurna, kita bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau ditambah dengan si B, meresponnya dengan tidak baik. Dia mungkin sakit hati, membawa perasaan, dia kecewa dan banyak hal sebagainya. Sehingga dari sana sudah gak mau ngomong lagi. Dari sana sudah gak mau diajak kerjasama lagi. Banyak hal yang lain terjadi dan togetherness menjadi susah. Jadi 1 poin yang harus kita belajar hari ini. Meresponi dengan baik dan benar itu penting. Gak heran Yesus sendiri begitu sering membahasnya. Kita ingat Yesus pernah katakan begini. Kalau seorang menampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Kalau seorang itu minta bajumu, berikan juga jubahmu. Seorang minta kamu jalan 1 mil bersama dia, malah kamu dengan sukarela berjalan 2 mil. Seharusnya selama ini hal-hal yang terjadi, actionnya dari satu orang gak baik. Tapi Yesus ajarkan, kamu anak Tuhan, sebaiknya responmu benar. Dan dengan demikian kamu memuliakan saya yang di surga. Orang-orang melihat betapa indahnya menjadi anak Tuhan. Yesus katakan, kalau orang itu jahat padamu, justru kamu harus baik kepada dia dan bahkan doakan dia. Anda mau tahu suatu hal yang bagi saya termasuk lucu kalau saya lihat di Alkitab. Alkitab jarang menulis secara spesifik siapa yang kita harus kasihi. Biasanya secara general dikatakan kita harus mengasihi sesama dan sebagainya. Tapi biasanya general seperti itu. Kita mengasihi sesama.
Tapi salah satu waktunya di mana Alkitab membahas spesifik siapa yang harus dikasihi. Bukan ditulis kamu mengasihi spesifik ya, bosmu yang pertama. Kamu mengasihi temanmu yang kedua. Enggak. Tapi kalau yang spesifik contohnya, kalau ada orang jahat kepadamu, melakukan sesuatu yang tidak baik padamu, kasihi dia. Jadi saya ingatkan hari ini, justru orang yang jahat pada kita, Tuhan malah kasih amanat. Tuhan kasih perintah, love him. Seringkali orang yang jahat butuh kasih. Mereka bisa berubah. Love him and pray for him. Bicara tentang respon. Juga Yesus sendiri adalah contoh yang paling baik. Dia datang ke dunia ini, alasannya apa? Dia mau selamatkan kita semua. Dia sudah datang, malah banyak sekali orang, Farisi dan sebagainya, berdebat dengan dia, melawan dia, memfitnah dia. Akhirnya dia juga ditangkap, dia dicambuk, dia disakiti, dan banyak hal sebagainya. Dan akhirnya dihukum mati. Bisa aja respon Yesus adalah, saya datang ke dunia mau selamatkan kalian, dan ini perilaku kalian pada saya tidak jadi selamatkan. Tapi enggak. Respon Yesus adalah, walaupun kalian seperti ini, saya tetap rela mati bagimu. Saya melakukan apa yang terbaik. Dan ini memberikan inspirasi kepada saya dan kepada Anda. Apapun perilaku orang lain kepada saya tetap akan meresponi dengan baik dan benar. Karena orang lain melakukan kesalahan, itu wajar dan bisa terjadi. Saya melakukan kesalahan, itu wajar dan baik dan bisa terjadi. Dan harapan saya saat itu terjadi pada seseorang yang bisa meresponnya dengan benar. Di mana dia tidak akan maki-maki atau fitnah, melainkan justru di sana dia bisa mendukung. Dan dia, seperti yang dikatakan di Alkitab, ada ayat yang sangat menarik. 1 Petrus 4 ayat 8, saya baca begini. Tetapi yang terutama, kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Love, kasih itu bisa menutupi dosa. Kalau ada orang yang meresponnya dengan benar, bisa selesai di sana. Bahkan bisa saling kerjasama. Bahkan di sini saya ingin untuk memberikan sebuah practical tips. Suatu hal yang Anda benar-benar bisa aplikasikan. Pada saat mungkin orang lagi lakukan sesuatu yang tidak enak kepada kita, of course, memang ada waktunya untuk tegur dan sebagainya. Tapi ini saya bicara mengenai respon hati juga. Jadi orang melakukan sesuatu yang tidak baik dan kita bingung apa yang harus saya lakukan. Coba tanyakan dalam hati Anda, kira-kira di situasi ini Yesus akan lakukan apa? What would Jesus do? What would Jesus do? Kalau disingkat jadi WWYD. Coba semua boleh ketik juga ya di comment sectionnya WWYD. Sebab mungkin Anda ada yang tahu, di tahun 90-an, waktu itu ada satu movement yang besar, bukan cuma di Amerika tapi di seluruh dunia, yang disebut dengan movement WWJD. Itu bahasa Inggrisnya WWJD. Yang singkatan daripada What Would Jesus Do? Di mana waktu itu sampai ada poster-poster dan orang pakai kalung-kalung di mana tulisan What would Jesus do? Karena semua orang itu lagi mau sadar, kira-kira di dunia yang kurang baik seperti ini, apa respon yang Yesus akan berikan? Dan coba kita niru karena pasti itu yang terbaik. Togetherness, itu gak bisa satu orang kerja sendiri. Membutuhkan saling kerja sama. Dan kalaupun orang lain terlanjur salah, biarlah saya yang bisa ambil bagian untuk menutupi. Supaya kebersamaan, unity di gereja maupun di setiap tempat yang lain Tuhan tempatkan kita. Di sana togetherness akan terjadi. Dan saat ini akan langsung dilanjutkan juga oleh Pastor Dennis. Tapi dari lokasi yang berikut. Mari kita lihat. Thank you, Pastor Carsten. Terima kasih Pastor Carsten. Today, the three of us are preaching tag team. Hari ini kita bertiga khotbahnya bergantian. It's been a while since the last time we preached back to back. Sudah cukup lama sejak terakhir kali kita lakukan seperti ini. So get ready to get a triple blessing today. Jadi siap sedialah untuk dapat berkat 3 kali ganda. But as you can see, I'm not in the same location as them. Tapi seperti yang Anda lihat, saya tidak di lokasi yang sama seperti mereka. Today, I welcome you from my house. Hari ini saya menyambut Anda dari rumah saya. So I've had this condition that caused my whole face to swell up. Saya mengalami sesuatu yang membuat wajah saya bengkak.
I'm feeling way better now, but I didn't want to take any chances. Memang hari ini saya sudah merasa lebih baik, tapi waktu itu saya nggak mau ambil resiko. So I distanced myself from the others just in case. Jadi saya jaga jarak dari yang lain. Which I want to encourage you to do in this new normal season. Dan saya berikan nasihat untuk Anda lakukan hal yang sama juga. This is something we tell our staff all the time. Dan ini yang kita juga selalu katakan kepada staff kami. That even if you feel slightly unwell, please do stay home. Kalau Anda walaupun cuma sedikit aja merasa nggak fit, mendingan di rumah aja. But today is good for you. Tapi hari ini malah baik untuk Anda. Because we're supposed to worship and sing together at the end of the sermon. Kan harusnya kita di akhir khotbah nyanyi bersama. But now I'm stuck here while they are there. Tapi karena saya di sini sedangkan mereka di sana. You are saved, praise God, from hearing my voice. Anda diselamatkan, puji Tuhan, dari mendengar suara saya. But from my home to your home. Tapi dari rumah saya kepada rumah Anda. Happy anniversary, New Life Church. Selamat ulang tahun New Life Church. 7 years. 7 tahun. Wow. Wow. 7. 7 It's such a significant number in the Bible. adalah angka yang sangat penting di Alkitab. The number of completion and the number of perfection. Angka bicara mengenai bagaimana kesempurnaan. God rested on the 7th day after completing the world. Allah beristirahat pada hari ke-7 setelah diciptakan dunia. Joshua walked around the walls of Jericho for 7 days. Yosua kelilingi tembok Jericho 7 hari. We have the 7 letters to the 7 churches in Revelation. Ada 7 surat kepada 7 gereja di kitab Wahyu. And many more examples of the significance of the number 7 in the Bible. Dan banyak contoh yang lain mengenai betapa angka 7 itu signifikan di Alkitab. And I don't have time to explain all of them one by one. Tapi saya nggak ada waktu untuk bisa menjelaskan itu satu persatu. Because I only have 7 minutes left without translation. Karena waktu saya tinggal 7 menit kalau nggak dihitung translation, terjemahan. But I don't know about you. Tapi saya nggak tahu dengan Anda. But these 7 years passed so fast. Tapi saya merasa 7 tahun ini berlalu cepat sekali. It just feels like yesterday that we just dreamt of starting this church. Rasanya baru kemarin di mana kita mimpi tentang gereja ini. And then one day stepping out in faith and hosting our very first Sunday service. Dan satu saat melangkah dengan iman dan memulai ibadah hari Minggu pertama kali. With only a few members. Dengan hanya beberapa jemaat. But look where we are today. Tapi coba kita lihat hari ini kita di mana. And looking back these 7 years. Dan melihat kembali 7 tahun ini. Through the ups and downs. Melalui setiap naik dan turun. The weeping and rejoicing. Yang nangis dan juga sukacita. I feel that God has purified us. Saya merasa Tuhan itu sempurnakan kita. Has matured us. Membuat kita bertumbuh. Stretched us. Membuat kita semakin luas. Become the church, more the church that He has intended us to become. Untuk menjadi gereja sesuai yang Dia inginkan. So the theme for this year's anniversary is togetherness. Itu sebabnya tema untuk ulang tahun ini adalah kebersamaan. Because really, all of you volunteers, leaders, and members, Karena memang benar tanpa Anda semua, para pelayan Tuhan, para sukarelawan, para jemaat, this would have not been possible. ini semua tidak mungkin terjadi. We're all in this together, Kita semuanya bersama dalam hal ini. and we're better together. Dan kita lebih baik bersama. And that's what I want to talk to you about right now. Dan itu yang saya mau bahas saat ini. Better together. Lebih baik bersama. Everybody type into the comment section, right? Better together. Semua boleh ketik di bagian comment section. Lebih baik bersama, better together. I don't believe we can reach our highest potentials by ourselves. Saya tidak percaya bahwa kita bisa mencapai potensi kita paling tinggi kalau cuma sendirian. I don't believe we were designed to live life just by ourselves. Dan saya juga merasa kita tidak diciptakan untuk kita hidup sendirian. That's why God said it's not good for man to be alone. Itu sebabnya Alkitab mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. That's why Ecclesiastes chapter 4 verse 9 and 12 says, Itu sebabnya Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan 12 mengatakan, 2 are better than 1. 2 lebih baik dari 1. And 3 are even better. Dan 3 lebih baik lagi. Because a triple braided cord is not easily broken. Karena tali 3 lipat itu nggak gampang dipatahkan, dirobek. We're better together. Kita lebih baik bersama. And you matter. Dan engkau itu penting. Right now I want to show you this funny video. Saat ini saya mau menunjukkan video lucu. Check this out. Coba dinonton.
你是怎么搞的？哎，陆训练。What's the moral of this video? Apa inti dari video ini? Yes, we're better together and you matter. Ya, kita lebih baik bersama dan engkau sangat penting. Everybody type down, you matter. Semua bisa ketik, engkau penting. Yes, you ushers. Ya, engkau para usher. Who welcome people and make them feel right at home with your Pastor Carson smile on your face as people enter. Engkau yang menyambut orang-orang yang datang ke gereja dan membuat mereka merasa seperti di rumah karena engkau senyum seperti Pastor Carson. Yes, you New Life Kids teachers who raise up the next generation. Ya, kalian para guru sekolah minggu yang membangkitkan generasi penerus. Yes, all of you on stage, off stage, outside, inside. Ya, kalian semua yang di atas panggung, di bawah panggung, yang di luar, yang di dalam. Yes, also you, lighting ministry. Juga engkau lighting ministry. You know, you're welcome, PDP Michael. You're welcome, PDP Michael. He likes to joke around that his ministry, lighting ministry, always gets left out. Dia suka bercanda bahwa ministry dia, pelayanan dia, lighting ministry itu sering dilupakan. You matter. Engkau penting. All of you. Semuanya Anda. Even you sitting on the church chairs. Bahkan Anda yang duduk di kursi di gereja. Once the corona season is over. Satu saat setelah nanti corona sudah berakhir. Thank you for building the atmosphere. Terima kasih sudah membangun atmosfer. Whatever role you play, apapun bagianmu, whoever you are, siapapun Anda, you make New Life Church. New Life Church. Engkau yang membuat New Life Church menjadi New Life Church. So why are we better together? Jadi kenapa kita lebih baik bersama? Because together we achieve better results. Karena bersama kita akan mencapai hasil yang lebih baik. Listen carefully. Dengarkan dengan baik. If you want to go fast, kalau kita mau cepat, go alone. Sendiri aja. If you want to go far, tapi kalau kamu berjalan jauh, go together. Berjalan bersama. That's something you could write down. Itu sesuatu yang Anda bisa tulis. Take notes of that. Anda bisa catat. You know, lately very trendy is cycling. Akhir-akhir yang lagi suka dilakukan adalah naik sepedaan. Like everybody wants to get a bicycle. Semua mau beli sepeda. And professionals, when they ride their bike, you always see them riding in formation. Dan orang yang naik sepeda yang orang-orang profesional, kita melihat bagaimana mereka selalu dalam formasi. In peloton. Dalam peloton. Rotating. Mereka ganti-ganti posisi. Because that will help them to save more than 50% of their energy. Karena itu akan membantu mereka untuk bisa menyimpan 50% dari tenaga energi mereka. They could ride by themselves. Bisa aja mereka sendirian. But they understand its principle. Tapi mereka mengerti. They won't go as far when they ride solo. Mereka tidak akan bisa jauh kalau sendirian saja. Even animals understand this. Bahkan binatang bisa mengerti. I remember when I was living in Germany, I would often see birds flying in formation. Saya ingat waktu saya masih di Jerman dulu, saya sering melihat bagaimana burung itu terbang dalam formasi. When geese make this V formation. Kalau angsa itu atau kalau burung-burung itu membuat satu bentuk V. It takes 40% less energy for them to fly. Maka mereka membutuhkan 40% lebih sedikit energi untuk bisa terbang. They could fly by themselves. Bisa aja terbang sendiri. But they understand this principle. Tapi mereka mengerti. They won't go as far when they fly solo. Mereka nggak bisa begitu jauh kalau mereka terbang sendirian saja. And this reminds me of this famous meme. It's funny about the German national football team. Dan ini mengingatkan saya tentang sebuah meme yang lucu dari tim sepak bola Jerman. I'm a huge football fan. Saya adalah seorang penggemar sepak bola. But I gotta admit, tapi saya harus mengakui, the German national team individually is really bad. Bahwa tim nasional Jerman kalau dilihat satu persatu pesertanya, mereka nggak begitu baik. We don't have any player who's standing out.
Kita nggak punya satupun orang yang sampai lebih luar biasa gimana. None. Nggak ada. All biasa. Semuanya biasa. But how come you find the German national football team usually in the finals or semi-finals? Tapi kok bisa tim sepak bola nasional Jerman itu pasti selalu capai semifinal atau final kalau acara besar? Yeah. How come? Kok bisa? Portugal has Ronaldo. Portugal punya Ronaldo. Argentina has Messi. Argentina punya Messi. Brazil has Neymar. Brasil punya Neymar. But Germany has a team. Tapi Jerman punya tim. And teamwork makes the dream work. Dan bekerja sebagai tim membuat impian itu terjadi. Amen? Amin. Write it down. Coba dicatat. Teamwork Bekerja dalam tim makes the dream work. membuat impian jadi kenyataan. Hallelujah. Haleluya. Now, I heard about this redwood tree. Saya dengar tentang pohon yang namanya redwood. They're the tallest trees in the world. Mereka adalah pohon tertinggi di dunia. Growing above 100 meters. Bisa lebih dari 100 meter tingginya. Living 2,000 years. Usianya bisa sampai 2000 tahun. They are incredibly resilient, Mereka begitu kuat. withstanding every major storm Mereka bisa menahan badai. that would easily take out other trees. Badai-badai yang harusnya membuat pohon lain hancur. You would think that those redwood trees would have roots that will go deep down to support their amazing height. Pastinya kita mikir bahwa pohon tersebut, redwood, itu punya akar yang begitu dalam sehingga bisa membuat kuat untuk berdiri. But in reality, their root only go down 1.8 to 3.6 meters. Tapi kenyataannya akarnya cuma dalamnya 1,8 sampai 3,6 meter. That's nothing. Gak ada apa-apanya itu. Their roots don't grow deep, Akarnya nggak dalam. but they grow wide, intermingling with all the other roots of the surrounding trees. Tapi akarnya itu melebar dan bercampur dengan akar-akar dari pohon lain di sekitar. So even if there's a massive storm, Sehingga kalau ada badai berat pun, the redwood tree doesn't only rely on their own root, pohon redwood itu tidak hanya bergantung pada akar sendiri, but the whole forest is connected. tapi seluruh hutannya itu terkoneksi It's linked together. bersama. So when the wind is blowing, it doesn't blow just against one tree, Jadi kalau angin itu tiup tidak cuma melawan satu pohon, it blows against hundreds of trees. tapi ratusan pohon. If you are planted in the house of God, Kalau engkau tertanam di gereja, your roots maka akarmu get connected to my roots, terkoneksi ke akar saya, to their roots, ke akar orang lain, to their roots. ke orang lain lagi. And before long, you have a support system that's not easily shaken. Dan cepat Anda merasa bagaimana Anda punya support system yang tidak gampang digoyahkan. Built on a solid foundation, which is Christ. Di atas fondasi yang kuat, Kristus Yesus. A storm may come, Badai bisa datang, but now you have people encouraging you, tapi sekarang kau punya orang yang memberikan semangat padamu, standing with you, berdiri bersama dengan engkau, and supporting you. dan juga membantu engkau. Together, we can stand. Bersama kita bisa berdiri. We're better together. Kita lebih baik bersama. Amen? Amin. You know, sometimes people ask me, what's one of the main strengths of New Life Church? Kadang-kadang orang tanya, apa salah satu kekuatan New Life Church? I believe it's that we have a solid team. Saya percaya bahwa karena kita punya tim yang solid. Not Superman, Bukan Superman, but super team. tapi super team. Can I have a good amen? Bisa Anda katakan amin? Type in super team. Anda bisa ketik super team. As I close, I like what it says in Acts chapter 2, verse 1. Pada saat saya sudah mau selesai, saya suka apa yang dikatakan di dalam Kisah Rasul. It says, on the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Dikatakan pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. When they gathered together, Dan waktu mereka berkumpul bersama, the anointing poured out and 3,000 people repented on the day of Pentecost. pengurapan Tuhan itu turun dan 3.000 orang bertobat pada hari Pentakosta. When they gathered together, Waktu mereka berkumpul bersama, the power came like a mighty rushing wind. kuasa Tuhan datang seperti angin yang kuat. When they gathered together, Waktu mereka kumpul bersama, they turned the world upside down. mereka memutarbalikkan dunia. The topic of togetherness is endless in what it can do in your life. Topik kebersamaan itu nggak ada hentinya kalau bicara mengenai apa yang bisa dilakukan. Let's unite our hearts. Mari kita satukan hati, Let's come together mari kita datang bersama, because greater things are yet to be done. karena hal-hal yang lebih besar akan dilakukan.
And the greater things are yet to come. Dan hal-hal lebih besar akan datang. We're better together. Kita lebih baik bersama. God bless you. Tuhan memberkatimu. Now let's welcome Pastor Yohan. Dan mari kita menyambut Pastor Yohan. Halo New Life Church, saya bersyukur bahwa hari ini adalah ulang tahun kita yang ke-7. Mari kita kasih tepuk tangan dulu buat semuanya yang sudah melayani Tuhan, semua jemaat yang di rumah. Come on, sama-sama tepuk tangan, jangan mau kalah dengan yang di studio. Mereka semangat sekali. Come on, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Dan saya mau ucapkan happy birthday New Life Church. Gak terasa ini adalah tahun yang ke-7. Ya, dan tahun yang ke-7 adalah angka sempurna di mana saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna di tahun Greater Harvest ini bagi kita semua. Dan tentunya tadi Pastor Dennis, Pastor Kasus sudah berkhotbah dengan luar biasa. Pastor Kasen ngomong soal responding well, bagaimana kita merespon dengan benar supaya tema kita ulang tahun ini yaitu togetherness. Kita bisa terus bersama-sama karena kita punya respon yang benar. Dan Pastor Dennis sudah berkhotbah tentang better together, satu tim lebih baik, di mana ada persatuan. Tuhan memerintahkan berkat dan urapannya. Dan yang ketiga, poin yang ketiga di ulang tahun gereja, ya, ulang tahun yang ke-7 ini saya akan ngomong tentang Christ-centeredness. Bagaimana hidup kita berpusat kepada Yesus Kristus Tuhan. Seperti tema dan visi gereja kita. Sorry, bukan tema, tapi visi gereja kita. Kita baca sama-sama ya. Saya mau semua yang di rumah ya, kasih komen juga di kolom komentar. Siapa yang ingat visi New Life Church? Katakan ingat gitu ya. I do remember. Haleluya. Haleluya. Yuk kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga, visi gereja kita adalah 1, 2, 3. Membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Katakan kanan kiri sekali lagi. Kalau semua yang nonton dengan keluarganya, dengan teman, dengan kerabat, ayo sama-sama katakan kanan kiri. Apa? Membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Saya percaya semua yang bisa sebut ini semua sudah lulus New Life Discovery Class. Ya, tepuk tangan buat semua. Come on. Ya. Apa itu membangun generasi yang mengalami Kristus? Apa dampak dari ketika kita mengalami Kristus? Bulan lalu Pastor Carsten khotbah tentang a better covenant, ya, perjanjian lebih baik, bagus sekali. Dan ini juga adalah ayat favorit saya yang saya percaya semua jemaat ingat kalau ini adalah ayat favorit dari Pastor Irwan. Dan saya tahu juga buat semua yang sedang merayakan ulang tahun di Life Church, ini ayat favorit kita. Kita baca sama-sama 2 Petrus 1 ayat yang kedua, ya. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu. Katakan kanan kiri dulu. Melimpahi kamu. Ya, minimal 5 orang. Katakan you. Amin. Oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Bagus sekali. Bahasa Inggrisnya dikatakan lebih jelas lagi. Kita baca NLT-nya ya. Dikatakan seperti ini. May God give you more and more grace and peace as you grow, ketika engkau bertumbuh seperti visi gereja ini, mengalami in your knowledge of God and Jesus our Lord. Terjemahan lain lebih bagus lagi juga dikatakan, may peace and grace and peace be multiplied, dimultiplikasikan, ditambah-tambahkan dalam hidupmu oleh karena pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, pengenalan akan Kristus, hidup berpusat kepada Kristus, itu yang harusnya selalu kita ingat setiap hari. Bukan kepada gembala di dunia. Kami hanyalah kepanjangan mulut Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan grace and peace di sini? Grace. Kita buka bahasa aslinya. Grace artinya bahasa Yunani-nya adalah charis. Ya. Makanya ada kata-kata charisma, ya. Charis. Apa itu artinya grace di sini? Joy, pleasure, delight, sweetness. Amazing grace is sweet. Charm, loveliness, grace of speech. Di ulang tahun yang ke-7 ini saya berdoa semua ini Anda miliki. Goodwill, loving kindness, keinginan yang baik dari Tuhan. Dan lebih bagus lagi arti dari kasih karunia. Charis ini adalah the spiritual condition of one governed by the power of divine grace. Ini juga ngomong soal spiritual blessings. Saya bahas ini beberapa minggu lalu. Seperti tema bulanan kita masih upside down kingdom, ya,
Ya, saya bahas tentang bagaimana ketika kita hidup dalam kasih karunia, kita berfokus bukan hanya kepada Yesus Kristus, tetapi dalam setiap keadaan kita menyadari bahwa berkat yang sempurna sudah kita terima. Kasih karunia di sini, grace di sini bukan hanya ngomong soal berkat keuangan, bukan cuma ngomong soal terobosan, sekalipun dalam keselamatan sozo, memang semuanya sudah Tuhan tebus. Tetapi kita mesti ingat bahwa berkat terbesar itu sudah kita miliki, yaitu keselamatan kita. Kita bisa sampai hari ini dan kita bisa tetap membangun Ciputra World. It is also because, bukan hanya also because, but it is only because His amazing grace. Nyanyikan sama-sama saya, katakan Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Mari semua di rumah sama-sama katakan Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Was blind, but now we see. It is always because of His grace. Amin. Katakan kanan kiri, His amazing grace is upon you. Haleluya. Dan bukan hanya dikatakan His amazing grace, bukan hanya dikatakan spiritual blessings, dikatakan di sini juga ketika kita mengalami Kristus dikatakan peace. Peace bahasa Yunaninya kita boleh baca sama-sama Irene. Makanya kenapa nama anak saya Kela Irina, ya, Kartiko. Irene artinya peace, damai sejahtera. Peace di sini artinya apa? Seperti yang tadi dikotbahkan oleh Pastor Dennis juga, peace between individuals, di mana kita di dalam lingkungan kerja, dalam kehidupan kita, di ulang tahun yang ke-7 ini selalu usahakanlah damai sejahtera. Bahkan Tuhan juga ingatkan, usahakanlah damai sejahtera bagi kotamu. Saya berdoa New Life Church tahun ini di ulang tahun yang ke-7, kita bukan hanya memikirkan gereja kita, tetapi ketika Anda tertanam di dalam gereja lokal, mengalami Kristus, Anda akan menjadi dampak, membawa damai sejahtera, mengusahakan kota Surabaya lebih sejahtera. Melihat ada banyak anak-anak yang gak bisa sekolah, kita akan sekolahkan. Melihat bagaimana orang-orang yang belum terima Yesus melalui program kita, melalui Encountering Jesus, melalui khotbah yang saat ini kita lakukan Church at Home setiap minggu, melalui live group. Saat ini saya punya pesan khusus kepada setiap gembala wilayah, gembala-gembala live group, asisten gembala. Mari jangan kendor, karena Tuhan berkata biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini mungkin kita berpikir bagaimana kita bisa terima damai sejahtera Tuhan. Aku gak mengerti
Ketahuilah bahwa di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan bukan hanya bekerja di saat masa yang baik, tetapi Tuhan juga bekerja di saat masa yang kurang baik untuk mendatangkan kebaikan. Dan setiap season, ini adalah kata-kata profetik di ulang tahun yang ke-7 ini bagi setiap Anda yang menonton. Di setiap season kehidupan, di setiap season di mana New Life Church terus bertambah-tambah di dalam Tuhan, di setiap season apapun itu baik atau buruk, selalu ada yang namanya damai sejahtera yang Tuhan limpahkan. Dan janganlah, do not miss out, sekalipun season ini Anda berpikir apa yang baik dari season ini. Percayalah, setiap masa dan musim selalu ada yang terbaik yang keluar dari sana. Dan Tuhan sedang mempersiapkan itu untuk Anda. Peace di sini juga ngomong soal security, safety, prosperity. Ada perlindungan Allah. Sekalipun waktu kita ikut Kristus, jangan kita cuma cari mujizatnya. Jangan kita cuma cari berkatnya. Kalau kita cuma fokus kepada berkatnya, kita cuma fokus kepada mujizatnya, kita hanya mencari tangannya Tuhan. Sedangkan Tuhan, tangannya selalu hidup, tangannya bekerja. Yes, dia gak pernah tertidur. Seperti ada lagu berkata, tidak pernah tertidur, dia gak pernah terlelap. Tapi mari di hari ulang tahun New Life Church ini, jangan jadikan Tuhan hanya aksesoris saja. Kalau Tuhan itu hanya pembuat mujizat, Tuhan bagi kita hanya ketika kita butuh, Tuhan harus berikan breakthrough. Kita mau atur Tuhan di hari ulang tahun yang ke-7, biarkan 7 angka perfect ini melambangkan bahwa Tuhan secara perfect, Tuhan secara leluasa menguasai hidupmu. Dan biarlah kehendak Tuhan yang sempurna terjadi di dalam hidupmu, di dalam setiap masa apapun. Peace, damai sejahtera. Dan bagaimana caranya Tuhan kami mengusahakan ini? Yang pertama, ya, dikatakan di sini membangun generasi yang mengalami Kristus dan apa? Menjadi terang bagi dunia. Influence seperti DNA kita. Ya, di hari ulang tahun kita ingat DNA gereja kita apa? Revival, discipleship, and influence. Kurang kenceng, sama-sama baca lebih keras lagi. Apa? Revival, discipleship, influence. Bagaimana kita menjadi influence di mana? Simple. Yang pertama, saya kasih tahu di hari ulang tahun ini, jadilah influence bagi keluargamu. Influence your family. Jadilah pengaruh di dalam keluargamu terlebih dahulu. Bagi setiap ayah, bagi setiap ibu yang menonton, saya tidak menggurui Anda, atau setiap pemimpin rohani, gembala life group, Anda juga adalah orang tua bagi anak-anak life groupmu. Bawalah message ini, Anda mesti influence dulu dari yang kecil dulu. Tuhan bilang dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jangan jauh-jauh dulu visinya muluk-muluk. Mau jadi pembicara yang hebat, jadi businessman yang keliling dunia boleh. Tapi mari di hari ulang tahun gereja ini, kita kembali dengan hatinya Tuhan yang simple. Mulai dulu dari rumahmu. Influence your family. Jadilah dampak bagi keluargamu dulu. Yang belum berkeluarga, bagi teman-temanmu, bagi Yerusalemmu, bagi orang tua saat ini. Christ-centeredness, maksudnya Pastor Irwan gereja ini berpusat kepada Kristus itu apa? Contohnya kalau orang tua sekarang didik anak-anaknya. Saya punya 2 putri, Ivanka dan Kela. Saya selalu mengajar tentang value Kristus sejak mereka lahir. Contohnya kalau Anda nakal, atau Anda di sekolah nyontek, enggak apa-apa. Ya, nyontek itu normal dan wajar, bukan berarti gini, boleh nyontek, enggak. Tapi anak-anak kadang-kadang bisa nakal itu normal dan wajar, ya. Ajar mereka tentang kasih karunia, supaya mereka itu bisa terbuka dengan orang tuanya. Ya, kalau mereka nakal atau gimana, atau mereka kurang ajar misalnya dengan orang tua atau apa, jangan cuma berkata, kamu enggak boleh gini ya. Kamu kalau nakal, kamu nanti enggak punya teman. Jadi akhirnya kita menempatkan pertemanan menjadi center hidup mereka, betul? Kalau kamu nanti seperti ini, nanti kamu udah dikasih uang jajan oleh orang tua. Kalau kamu seperti ini, kita cuma ajar tentang aturan. Tetapi mari, influence your family itu arti gini. Kalau kita punya anak-anak, dan anak kita mungkin bisa mendukakan hati kita, atau ketika dia melakukan kesalahan, kita ajarkan dan balikkan mereka kepada salib Kristus. Kamu tahu enggak, kalau melakukan ini itu dosa? Kita tahu. Tapi tahu nggak kalau dosa itu sudah dikalahkan di atas kayu salib. Kita harus selalu kembalikan kepada Kristus. Tahu nggak, sekalipun kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menerima kita. Amazing grace, kasih karunia begitu luar biasa itu telah menebus kita. Makanya kenapa? Jangan sengaja berbuat dosa karena ada Tuhan yang mengasihimu. Arahkan anak-anak kita dari sejak dini kepada salibnya Kristus. Kepada Injil itu. Kepada kasih karunia Tuhan.
arahkan kepada Kristus sejak mereka dini. Supaya mereka bukan hanya berpikir kalau aku gini aku gak punya teman. Enggak. Tapi mereka mulai berpikir dari sejak dini punya pola pikir seperti ini. Kalau aku berbuat ini, apakah aku memuliakan Kristus? Kalau aku berbuat ini, apakah Tuhan dipermuliakan? Itu sejak dini. Yang kedua, influence the marketplace. Jadilah dampak di setiap apapun yang Anda kerjakan. Marketplace ini saya nggak memisahkan kali ini di topik khotbah ini di mana bidang rohani sendiri, marketplace itu bisnis. Enggak, marketplace saya ngomong soal profesimu, apapun itu. Sekalipun Anda hamba Tuhan, Anda pendeta, ya saya rangkum saja, influence your marketplace. Artinya gini, kita mesti bawa value-nya Kristus kemanapun kita pergi. Kolose 3 ayat 23. Kita baca sama-sama berkata seperti ini ya. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu berbuat. Apa itu? Kamu berbuat itu artinya ketika Anda bekerja, ketika Anda sekolah, ya kuliah ataupun SMP atau SMA yang menonton saat ini. Apapun yang kamu perbuat, bahkan Paulus pernah berkata, bahkan duduk, makan dan minumku harus memuliakan Kristus. Wow, dikatakan perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita benar-benar jadikan ayat ini kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, gagal atau tidak, dipuji atau tidak, kita nggak akan pernah kecewa karena kita melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya akan tutup dengan kesaksian ini. Bagaimana, Pastor? Ya, saya selalu kasih relevansinya. Kalau Anda bekerja, Anda tahu bahwa saya bukan lahir dari keluarga pendeta. Papa saya businessman. Dan waktu sejak saya kecil, papa saya, ya bisnis kami banyak juga berhubungan dengan orang-orang Jepang dan sebagainya. Ya ini juga untuk orang-orang yang bekerja atau orang-orang yang berbisnis. Ada yang tanya, Pastor, kalau saya dalam tanda kutip, saya ini suka diajak entertain tamu. Anda ngerti maksudnya ya, entertain. Atau saya nggak ikut entertainnya, tapi saya kirim mungkin staff saya atau teman saya yang entertain. Ini bagaimana? Tahu enggak? Influence the marketplace maksud saya adalah gini. Janganlah kita kompromi. Bawa nilai-nilai Kristus dalam kehidupan kita. Bahkan Alkitab berkata, jangan pernah malu mengakui Kristus di depan siapapun juga. Anda tahu ketika papa saya bekerja berbisnis dari waktu saya kecil, saya melihat contoh figur di mana kita bisa bawa nilai-nilai Kristus ke dunia tanpa kita berpikir kita dikucilkan. Tanpa kita berpikir kalau kita berdiri atas kebenaran nanti orang kira kita nih sok suci. No. Tapi seperti tadi poin saya yang pertama, apakah yang kita lakukan memuliakan Kristus, itu yang terpenting. Dan saya masih ingat kalau teman-teman bisnis, ayah saya rekan-rekan bisnisnya waktu itu, zaman itu banyak sekali, bahkan mungkin hampir semua enggak kenal Tuhan, apalagi orang-orang Jepang. Tapi ketika mereka minta sesuatu yang aneh-aneh, atau mereka mulai ajak untuk karaoke, atau mereka mulai ajak untuk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, papa saya selalu berkata dengan sangat lembut, tanpa menyinggung, bahwa I cannot do this, saya tidak bisa lakukan ini. Ya ini intinya ya, seperti itu, karena saya pengikut Kristus. Dan tahu enggak? Justru di saat dia membawa value itu, influence the marketplace dengan nilai-nilai kebenaran. Dan dia tahu setelah dia meeting dia harus pulang karena ada anak-anak dan istri yang menunggu. Buat dia dinner di rumah dengan keluarga jauh lebih penting daripada dinner di tempat-tempat mewah dengan rekan-rekan bisnisnya. Dia selalu berkata, dan sampai beberapa teman-teman papa saya selalu berkata bahwa salute to this guy. Ini sok ya, kalau bisnis kan gini tuh biasa. Kalau dia nggak mau ya kirim orang lain aja untuk entertain. Papa saya tidak pernah kirim orang untuk entertain orang. Papa saya tidak pernah menjilat ataupun mengurangi, mengkorting nilai kerajaan Tuhan dengan nilai-nilai value kekristenan dengan dia berkompromi dengan itu. Tetapi semua orang berkata salute to this guy. Karena orang ini benar-benar punya prinsip dan dia benar-benar cinta Tuhan. Dan mereka semua bukan orang Kristen, tapi mereka bisa benar-benar merasakan dampak dari terang dalam hidup kita. Jangan kompromi, influence your family. Yang kedua, influence the marketplace. Dan percayalah, di hari ulang tahun yang ke-7 ini, ada sesuatu yang Tuhan mau katakan kepada setiap pribadi yang menonton secara personal. Bukan hanya Allah yang hidup.
tetapi Allah yang pernah merasakan penderitaan apa yang dunia rasakan. Dan dia berkata, I am Alpha and Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Percayalah bahwa segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saat ini pun, apapun yang kau alami, Tuhan bisa membalikkan semua itu dan menjadikan itu indah di masa ini bagi setiap Anda yang menonton saat ini. Percayalah, yang paling penting adalah saat ini kita datang kepada Tuhan dan kita sehati, setiap keluarga sehati. Anda yang pengusaha, mulai bangun usahamu di atas Kristus, value-nya Kristus, nilainya Kristus. Jangan tawar, jangan kompromi dengan dunia, tapi tunjukkan kepada dunia bahwa hidup di dalam Kristus bukan hanya hidup berkemenangan, tapi hidup yang penuh dengan makna. Mari saat ini semua bergandengan tangan. Saya ingin nyanyikan lagu ini sebagai penutup. Di hari ulang tahun yang ke-7 ini, kita perlu bersatu di dalam Kristus, semakin melekat dengan Kristus. Katakan, satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Katakan, biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami, jadikan kami sehati sebiji. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Semua bergandengan tangan, katakan, jadikan kami sehati sebiji. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Jadikan New Life satu. Jadikan New Life satu. Jadikan New Life satu. Terima kasih Bapa, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Christ-centeredness. Dan saat ini saya mau berdoa bagi Anda. Angkat kedua tanganmu di hari ulang tahun gereja ini Tuhan. Ulang tahun yang ke-7, kami tahu kami telah menjalani 7 tahun ini dengan season dan masa yang terus berkembang. Dan saat ini saya percaya ketika setiap jemaat mengadopsi visi gereja ini, yaitu membangun generasi yang mengalami Kristus dan menjadi terang bagi dunia. Kami sedang mengadopsi hatinya Tuhan. Bukan hati Pastor Irwan, Pastor Dennis, Pastor Kasen atau siapapun pendeta di tempat ini. Tapi kami sedang mengadopsi hatimu. Saat ini di hari ulang tahun yang ke-7 ini, berikan hatimu kepada setiap gembala yang menonton, setiap gembala wilayah, setiap gembala, asisten gembala, semua yang melayani, bahkan semua jemaat ataupun yang bukan jemaat Tuhan. Berikan hatimu. Engkau ingin gerejamu satu. Engkau ingin bahwa kota ini semakin sejahtera, bangsa ini semakin sejahtera. Pakailah umatmu Tuhan, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Aku berkati pekerjaanmu, aku berkati pelayananmu, aku berkati keluargamu saat ini. Segala sesuatu yang kau lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan yang sempurna, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Alami perfection ini, berkat yang sangat sempurna dari kedua tangan yang berlubang paku. Angkat kedua tanganmu sekali lagi di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan yang sempurna saat ini. Bukan hanya berkat jasmani, tetapi yang terpenting adalah berkat rohani. Yang jasmani akan mengikutimu. Dan lebih daripada itu, hiduplah sesuai dengan amanat agung Kristus yang berpusat kepada Yesus, bukan kepada pekerjaanmu, bukan kepada pelayananmu, bukan kepada apapun juga, tetapi Christ is the center of everything. Kristus adalah pusat daripada segala sesuatu atas gereja ini, atas kehidupanmu. Dan terimalah berkat yang sempurna ini
hanya di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sekali lagi semua yang diberkati Tuhan di hari ulang tahun ini sama-sama katakan amin 3 kali. Come on. Amin, amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi happy birthday New Life Church. Lebih meriah lagi sama-sama katakan happy birthday. Katakan kanan kirinya happy birthday to you and happy birthday to me. God bless you church. See you soon. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di dalam ibadah online kami. Apabila Anda membutuhkan informasi, Anda dapat menghubungi kami melalui Instagram atau call center. Have an awesome week ahead, stay safe, and God bless you.